Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad bin Abdillah huwa alladhi qama bi raf'in nasi min audiyatil ghabawat ila alamil ma'lumat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshurun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini mari kita hadapkan hati kita dan jiwa kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di muka buminya, untuk hidup di dunianya, dan dengan kehidupan itu kita juga bisa memperpanjang realitas ibadah kita kepadanya, dan semoga dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia dalam bahagia, dan nanti kita hidup di akhirat juga dalam keadaan hasanah. Selanjutnya salawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita masih tetap tercerahkan dalam arti kata kita masih tetap berada di dalam karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni berada dalam dunia keislaman. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kesempatan bagi kita untuk selalu bisa melafadzkan kalimat-kalimat salawat sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dekat perjuangan beliau sampai detik kita masih tetap tercerahkan dalam keilmuan, tercerahkan dalam keikhlasan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kali ini kita akan berbicara sedikit tentang cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tariqah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena dalam kehidupan kita apapun ceritanya, kehebatan kita ini seorang profesor, kita seorang doktor, kita seorang kaya, ataupun kita miskin, kita orang hina, semuanya akhir-akhirnya nanti kita akan berorientasi pada memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan nantinya. Kenapa? Karena konsep kebahagiaan tersebut hanya at-taqarrub ila Allah, hanya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-qarbu lillah. Jadi kita benar-benar harus benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup di muka bumi ini tidak lama, paling banter cuma 100 tahun, itu pun kadang-kadang, dan mayoritas kita 60 sampai 70 tahun itulah hidup kita, dibandingkan dengan hidup di akhirat nantinya. Bahkan menjelang kita menuju ke akhirat itu justru lebih banyak. Kita bisa bayangkan orang-orang yang sudah meninggal sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang belum dibangkitkan dan belum bertemu dengan kiamat dunia. Nah, kita pun nanti akan juga seperti itu. Meskipun banyak orang mengatakan kita hidup di akhir zaman yang sebentar lagi akan kiamat, tapi ketika kita mati belum tentu kita juga akan bertemu dengan akhirat secepat itu. Bisa jadi nanti 14 abad yang akan datang kita baru akan menemui detik-detik kiamat. Nah, karenanya kalau bukan sekarang kita persiapkan diri kita, kalau bukan sekarang kita memang memenuhi janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi? Hidup cuma 60 tahun, hidup cuma 70 tahun. Sementara kita nanti akan hidup di akhirat. Dan ketika kita berada dalam alam barzah itu cukup lama. Nah, karenanya kita harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa menuju pada alam barzah sekaligus menuju kepada alam nyata nantinya, yaitu di akhirat nantinya. Nah, karenanya kita harus memiliki metode kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita sudah tahu cara kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa metode ataupun cara dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau dalam bahasa lain, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ad-du'a ilallah. Jadi kita selalu berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini kadang disepelekan sama orang. Tapi doa ini juga merupakan harta dan sekaligus cara yang paling cukup luar biasa aktual ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kaya kadangkala tidak sanggup menerima cobaan ketika Allah berikan cobaan memiskinkan dia. Banyak orang-orang yang berprestasi tinggi tapi ketika nilainya turun dan tidak mendapatkan prestasi tersebut, dia langsung putus asa. Tapi berkat daripada kekuatan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa, maka kita akan sabar nantinya. Dan sabar itu merupakan kunci agar kita bisa hidup di muka bumi ini dengan tenang. Maka ad-du'a ilallah. Ini barangkali ayat yang saya bacakan tadi itu berada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat 186 di mana Allah Subhanahu mengungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, tentang konsepsi dan diriku tersebut, maka jawablah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Nah, persoalannya sekarang kadangkala dekat tersebut bukan berarti kita harus bisa melihat. Karena orang-orang kita kalau dekat tersebut hanya dengan melihat, maka sungguh dekat kita dengan hidung ini lebih dekat. Tapi sesuatu yang dekat dan itu kita tidak melihatnya bukan berarti tidak ada. Coba kita perhatikan sekarang ini. Kedekatan antara ujung kaki dengan telinga kita, apakah telinga kita itu lebih jauh dibandingkan dengan ujung kaki kita dengan mata? Dekat mata kita dengan ujung kaki, dekat mata kita dengan telinga, siapa lebih dekat? Lebih dekat telinga. Tapi persoalannya, apakah kita bisa melihat telinga kita? Tidak. Kalau tidak, apakah ketidak bisa melihat kita tersebut dipastikan bahwa tidak ada telinga? Tetap ada. Nah, karenanya dekat bukan berarti harus bisa melihat, tapi dekat yang dekat yang semestinya adalah bisa kita rasa. Kita bisa merasakan. Seandainya telinga ini kita tertutupi dengan kapas ini, kita akan tahu bahwa telinga kita tersebut tidak berfungsi. Berarti rasa yang melihat telinga tersebut. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita yang bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, bukan mata. Karena mata ini adalah sesuatu yang kasat, sesuatu yang jasmani. Sedangkan ruh kita tidak bisa tahu. Tapi kita merasakan bahwa ruh itu ada. Maka tidak semua yang kita rasakan tersebut ada, dan tidak semua yang tidak kita rasakan itu tidak ada. Nah, karenanya ketika kita mengatakan bahwa Allah itu ada, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila umatmu bertanya tentangku wahai Muhammad, jawablah bahwa aku adalah dekat. Malah Allah tersebut lebih dekat Allah dengan mata kita dibandingkan dengan telinga kita. Cuma persoalannya kita tidak bisa melihat secara jasmani, tapi kita bisa rasakan secara rohani tersebut. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bukti bahwa Allah tersebut itu dekat dengan kita, Allah itu mendengar dan menjawab seluruh permintaan hamba-hambanya kepadanya. Jadi menyebutkannya, kalau kita ingin tahu dekat kita dengan Allah, maka seringlah berdoa tersebut, terutama pada salat. Jadi setelah kesucian kita dalam salat tersebut kita aktualisasikan dalam ibadah kita, maka progres kita, kemajuan kita adalah lewat doa. Doa tersebut kita bacakan setelah salat. Dan itu adalah sesuatu tempat yang paling makbul. Waktu yang paling makbul adalah ba'da shalah. Nah, karenanya cobalah kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, harus kita rasakan. Sebagaimana juga kita cinta dengan seseorang misalnya, meskipun dia jauh dengan istri kita misalnya, kalau kita ke mana-mana tersebut, kita ada rasakan dia ada hadir di tengah-tengah hati kita. Maka kehadiran dia di hati kita tersebut, itulah disebut dengan hakikat cinta. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bukan pandangan kita harus bisa melihat Allah,
tapi rasanya tersebut itu yang akan bisa membuat diri kita akan tenang. Nah, karenanya cara pertama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta, insyaallah dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan selalu mengabulkan permintaan kita. Cuma persoalannya, Allah tersebut lebih tahu yang diberikannya kepada hambanya dibandingkan yang permintaan kita. Setidaknya ada 3 hal, ada 3 jawaban yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, ketika kita berdoa, Allah akan menjawab langsung. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah aku dalam mendapatkan rezeki. Kadangkala Allah tahu bahwa dia paling penting dan dibutuhkan, maka Allah akan memberikan dalam sekejap itu. Tapi yang kedua, Allah tahu bahwa sekarang ini kita tidak butuh, meskipun kita minta. Kapan kita butuh? Nanti ketika kita butuh Allah, kadang-kadang doa kita sudah lupa, Allah akan berikan. Baru ingat, oh ternyata sekarang dia. Saya pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala dulunya agar saya setelah tamat dari pesantren, saya harus kuliah di IIUM, Islamic International University Malaya. Tapi ketika pulang ke sini, orang tua saya tidak kasih. Meskipun pada saat itu 2 bulan saya hampir tidak ngomong dengan orang tua saya, karena saya pingin ke sana sekali. Tapi setelah itu saya sadar bahwa mungkin Allah barangkali tidak mengizinkan saya lewat lisan mama saya. Akhirnya saya baik lagi dengan mama saya. Apa yang terjadi? Setelah tamat S1 saya di STAI Malikus Salesan itu, maka saya memberikan materi di IIUM, bukan belajar di sana, tapi memberikan materi kepada para mahasiswa di sana. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah mungkin menakdirkan bukan untuk belajar di IIUM, tapi untuk memberikan materi lewat sebuah makalah dan dengan bahasa Inggris. Jadi ini yang sebenarnya yang saya citakan bicara di IIUM Allah berikan, tapi dalam bentuk lain. Doa saya mungkin tidak terkabulkan pasca saya tamat dari Gontor. Tapi kapan? Setelah saya tamat di STAI Malikus Saleh baru diberikan, baru diterima doa saya tersebut. Tapi dalam bentuk yang lainnya, bukan menjadi mahasiswa tapi menjadi pemateri ataupun dosen sementara dalam materi di sana. Luar biasa. Nah, karena setelah itu saya minta maaf pada orang tua saya. Doanya makbul, doa orang tua saya makbul dan doa saya juga makbul, tapi tidak pada saat itu juga. Dan yang ketiga, doa barangkali bukan untuk kita. Kita yang berdoa, tapi ternyata bukan kita yang terima. Siapa? Keturunan kita nanti akan terima doa kita tersebut. Kita barangkali berdoa, ya Allah ya Rabbi, berikan saya dan keturunan saya untuk bisa naik haji. Tapi kita tidak bisa naik haji, kita langsung mati. Tapi yang naik haji ternyata keturunan kita nantinya. Doa kita juga terkabulkan ketika kita sudah tidak ada. Nah, itu metode Allah Subhanahu wa taala dalam menerima doa hamba-hambanya tersebut. Nah, karenanya Rasulullah mengungkapkan bahwa laisa syai'un akramun 'ala Allahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala illa doa, kecuali doa tersebut. Maka selemah-lemahnya kita selemah-lemahnya kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah kita bisa kita aktualisasikan nilai-nilai kelebihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, berbuat baik secara rahasia. Tidak pongah, tidak memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain sehingga kita menjadi sombong, sehingga kita menjadi angkuh, sehingga kita menjadi anggar. Karena sesuatu yang baik yang kita sembunyikan di hadapan manusia dan Allah itu tahu, para malaikat itu tahu, maka itu akan ditransformasikan pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik pada kita. Nah, karenanya saat kita beribadah, hendaknya kita beribadah secara tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, maka sholat secara prima pada Allah Subhanahu wa taala, tulus pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pujian daripada manusia, tanpa mengharapkan pujian daripada orang atau sesama kita, tidak. Tapi kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima sholat kita, menerima sedekah kita, menerima apa yang kita berikan. Cukup sudah. Biarkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menentukan nasib kita nantinya. Karena inilah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun man tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah fa akhfaha. Kemudian sedekahnya tersebut itu dia sembunyikan. Artinya dia tidak mengkampanyekannya tersebut. Maka hatta la ya'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
Sehingga apa-apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya. Artinya yang kita sumbang tersebut tidak diketahui sama orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karenanya ada orang bertanya, kalau begitu orang-orang yang ketika pada hari Jumat atau ketika di masjid itu kadang-kala ditulis nama kita bersedekah, kadang-kala diiklankan nama kita. Kalau itu karena secara jamaah, dan itu tidak mengapa. Kenapa? Karena itu bukan untuk takabur, tapi untuk bisa memancing orang-orang lain untuk bersedekah, untuk memberikan yang terbaik kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mengapa. Karena dia tidak berniat untuk dikampanyekan, dia tidak berniat untuk dipublikasikan. Tapi memang itu adalah hak panitia, silakan saja. Nah, karenanya ketika kita berbuat baik jangan sampai diketahui sama orang lain. Jangan sampai tangan kanan berbuat, tangan kiri itu bersorak-sorak. Tidak seperti itu. Artinya rahasia tersebut, rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baiklah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ingat mati. Dan ini penting. Kadangkala kita ketika diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala lupa bahwa kita tidak akan mati, bahwa kita juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang waktu muda katanya, ketika muda-muda kita memang luar biasa kita. Ketika kita berbuat solat kadang lupa kita solat. Ketika pergi buat ke Banda Aceh lupa kita solat. Ketika kita pergi berdagang ke Medan lupa kita solat. Kalau dulu tuh orang-orang yang membawa kerbau dari Lok Sungai ke Medan tersebut pada hari tertentu lupa dia solat karena waktu muda. Padahal seandainya dia tahu bahwa kematian tersebut itu tidak dijadwalkan atau jadwalnya kita tidak tahu, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita pas ke balik tersebut kita langsung beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, langsung salat, jangan lupa. Jangan pernah kita tinggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kenapa? Karena jika kita mati dan kita tidak bisa bertobat, bagaimana nanti kita di akhirat nanti ya? Siapa yang akan bisa membantu kita kalau bukan amal kita? Tapi kalau amal kita baik, insya Allah kita akan dibantu oleh amal kita. Sedekah yang kita berikan, kemudian ibadah yang kita lakukan, semuanya itu akan bisa membantu kita ketika kita berada di yaumil mahsyar kelak. Inilah barangkali kita lihat bahwa dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah ya, sesungguhnya kematian yang kalian menghindar, yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Fa innal mauta yulaqikum. Sesungguhnya mati tersebut nanti akan menjemputmu. Jadi mati kita tidak bisa menghindar. Dumaha pun taplung, tetap mati tersebut akan mengejar kita. Kemanapun kita lari, tetap kematian akan kita jumpai. Nah, karena fa innahu mulaqikum, karena bukan kita yang mengejar mati, tapi mati tersebut akan menjemput kita. Nah, karena kita tidak bisa menghindari pada kematian, lantas apa yang harus kita kerjakan? Maka persiapkan diri untuk untuk bisa menerima kematian tersebut. Apa yang semestinya kita lakukan? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala atas keampunan daripada seluruh kenyataan perbuatan kita di muka bumi ini. Sehingga dengan kita mengingat mati, kita tidak berani untuk berbuat dosa. Dengan mengingat mati, kita tidak berani untuk berbuat sesuatu yang melanggar daripada etika keagamaan tersebut. Hadirin sedang jemaat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, cari sahabat baik. Jadi al-bahsu an sahib al-khair. Jadi bagaimana kita mencari sahabat yang baik tersebut? Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita untuk bisa berbuat baik. Sahabat yang baik adalah bukan membuat kita lupa kepada kebaikan, bukan membuat kita tua daripada untuk berbuat sesuatu yang disuruh oleh agama. Karena kawan yang baik bukan istri kita, kawan yang baik bukan orang tua kita, kawan yang baik bukan saudara kita, tapi kawan yang baik adalah siapapun label dia. Kalau dia mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dia mengingatkan kita untuk menghindari segala perbuatan-perbuatan jahat dan dosa, dan itu yusamma bi, dan itu dinamakan dengan sahabat yang baik. Maka bergaulah dengan orang baik, bergaulah dengan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dia akan selalu berdoa kepada kita. Ini barangkali yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmizi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tersebut berada dalam
andini khalilihi, berada dalam etika keagamaan saudaranya tersebut. Jadi siapa sahabat kita tersebut, apa agama dia, dan bagaimana akhlak dia, dialah yang akan membawa kita kepada sesuatu yang baik. Maka inilah yang disebut Rasulullah almaru ala dini khalilihi, bahwa seseorang tersebut berada di bawah naungan agama sahabatnya tersebut, di bawah cengkraman kebaikan daripada teman-temannya tersebut. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah dipastikan dia akan baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sering sholat tahajud, sholat duha, sholat jamaah, kita juga akan terbiasa untuk melakukan tersebut. Tapi kalau kita sering bergaul dengan orang yang peminum arak, pezina, kemudian pencuri, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang berbuat kejahatan di muka bumi ini, kita juga akan minimal akan tergoda dengan mereka. Satu kali barangkali tidak, dua, tapi kalau sudah keseringan seperti itu, kita juga akan mengalami hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita berada dalam kebiasaan. Jadi kehidupan manusia tersebut tetap berada pada kebiasaan dia. Jadi apa kebiasaan teman kita akan bisa mengikuti dia. Nah, karenanya bergaullah dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan bisa menjadi baik. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita selalu berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan pancaran dan sekaligus pedoman daripada kehidupan kita. Nah, karenanya jadikan Al-Quran ini sebagai bagian daripada realitas kehidupan kita, bagian daripada realitas pergaulan kita, bagian daripada nafas yang kita keluarkan, bagian daripada keringat yang keluar di tubuh kita, maka keluarlah lewat nafas-nafas Al-Quran. Artinya yang kita keluarkan dari mulut kita, yang keluar dari tubuh kita, mestinya itu menjadi zikir bagi kita, dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Nah, karenanya jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Urung duha, orang-orang yang sudah tua, setidaknya maghrib dan subuh itu ada baca Al-Quran. Jadi ba'da salat subuh, setelah zikir dan kemudian kita membaca Al-Quran, tidak usah banyak, satu ain saja sudah baik. Satu ain tersebut maka setahun kita bisa 30 juz. Maghrib satu ain, ba'da subuh satu ain, sudah cukup. Kalau memang tidak nih, kalau memang satu juz satu hari lebih baik. Satu hari 30 juz akan lebih baik. Tapi setidaknya jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran ini, karena ini merupakan pancaran dan sekaligus tata cara kita bagaimana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, seakan kita sudah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang muda-muda. Yang muda-muda juga harus seperti itu. Maka jangan pernah Al-Quran tersebut, kalau orang dulu bilang tersebut Al-Quran be pedu ujung sandeng sabi. Di atas sandeng atau sekarang di atas rak tersebut, coba di situ aja. Kapan kita baca? Ketika Ramadan. Ramadan itu paling banyak baca ketika 1 sampai 9 Ramadan, 10 Ramadan. Setelah itu sudah sibuk lagi. Tapi kalau ada Piala Dunia pada bulan Ramadan, maka kalah baca Al-Quran tersebut. Maka semua itu akan di depan TV untuk menonton Piala Dunia, sementara Al-Quran kita tinggalkan. Nyamnya sempat 40 Ramadannya Piala Dunia, maka kata dia Al-Qurannya. Tadi Al-Quran. Karena orang semua bukan lagi ke masjid, tapi sudah kemana? Sudah ke tempat-tempat nonton bola tersebut. Berarti kan hebat bola dengan Al-Quran. Nah, karenanya padahal bola tersebut tidak bisa menolong kita ketika sakratul maut. Tapi Al-Quran ini yang kita baca tersebut itu akan bisa menolong kita dalam segala aspek, bukan hanya ketika sakratul maut, tapi juga dalam realitas kehidupan yang lainnya. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad ibn Abdillah huwa alladhi qama bi raf'in nasi min awdiyatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.